Introvert. Oke, jadi kalian yang nonton video ini termasuk introvert atau enggak? Karena di video kali ini aku pengen cerita gimana rasanya jadi introvert, which is aku juga termasuk orang yang introvert. Aku pengen ceritain gimana sih rasanya jadi introvert setiap harinya. Kalian yang nonton video ini juga ngerasain hal yang sama. Tapi sebelum itu kita perlu tahu dulu nih, introvert itu apa sih? Nggak perlu pusing, kita langsung aja buka Google. Oke, jadi introvert itu salah satu kepribadian yang lebih fokus ke pikiran, suasana hati, dan perasaan internal. Introvert lebih suka ngabisin waktu sama satu atau dua orang. Introvert lebih nyaman dan fokus ngabisin waktu sendiri. Dan introvert suka menyendiri buat pulihin energi. Karena kalau ketemu orang itu introvert cepet banget habis energinya. Beda sih sama extrovert yang gimana kalau extrovert ketemu sama orang banyak itu energinya bertambah lebih banyak. Nah, sekarang apa sih yang aku rasain selama aku jadi introvert? Oke, yang pertama itu aku pendiam banget. Nah, ini nih, aku kalau ketemu orang baru tuh pasti banyakan diemnya daripada banyak ngomongnya. Beda cerita kalau misalkan aku ketemu sama teman-teman yang emang setiap hari aku ketemu atau teman-teman dekat, aku pasti lebih banyak cerita ketimbang mereka. Terus, kenapa aku banyakan diem waktu ketemu teman baru atau ketemu orang-orang yang nggak terlalu dekat sama aku? Itu karena aku tuh tipikal orang yang ngamatin orang baru gitu loh. Aku ngeliatin dulu orang nih bahasannya apa, dia orangnya gimana. Baru deh dari situ aku mulai ngobrol, aku mulai cerita, aku mulai bahas tentang ini itu. Karena aku ngeliat dulu gitu loh, orangnya ini gimana, baru aku cerita lebih banyak. Beda hal sama pemalu gitu loh. Kalau pemalu itu kan bener-bener nggak berani ngomong, malu buat ketemu orang baru. Kalau aku tuh ketemu orang baru it's okay, nggak masalah gitu loh. Tapi aku lihat-lihat dulu nih orangnya gimana, aku amatin dulu baru deh aku cerita lebih banyak. Yang kedua, nggak nyaman di kerumunan. Aku rasa semua orang introvert ngerasain hal ini. Misalkan kita lagi nonton konser atau nonton acara apapun atau pergi ke kondangan, pasti kita tuh ngerasa kayak capek banget gitu loh. Terus pengen kayak udahlah, pengen keluar lah dari sini karena energi kita terkuras habis waktu ketemu orang-orang banyak. Bukannya happy, malahan introvert itu capek banget waktu lagi di keramaian. Yang ketiga, nervous waktu ngomong di depan orang banyak. Hal ini yang bener-bener aku rasain waktu masa sekolah dulu, apalagi misalkan ada tugas per kelompok. Terus abis itu kita harus presentasi di depan kelas, itu rasanya bener-bener nervous banget. Keringetan, terus keringet dingin. Keringetnya itu bukan panas, keringet dingin. Badan menggigil, tangan gemeteran. Ya begitulah rasanya jadi introvert waktu ngomong di depan banyak orang. Kita juga ngomongnya itu terbata-bata gitu loh, kayak gini. Kenalin, nama saya Fian. Saya dari kelompok 3, saya mau presentasi tentang tugas kelompok saya. Yang keempat, punya teman yang itu-itu aja. Punya teman pastinya banyak banget. Cuman yang aku maksud di sini tuh inner circle atau teman-teman yang sering kita main, sering kita ketemuin setiap harinya. Introvert pasti punya teman main yang itu-itu aja. Entah jumlahnya 3, 4, 5, 7 atau 10. Pastinya itu aja teman mainnya setiap harinya. Ya nggak setiap hari sih, kayak setiap minggu, setiap bulan, atau teman-teman yang sering banget hangout sama dia pasti itu aja. Aku sendiri punya teman main itu ada 7 orang. Itu yang teman aku main setiap minggu, tiap aku keluar, tiap hangout kemanapun pasti itu aja. Orang-orangnya ya paling kayak Noval, Kresna, Seno, Rifki, Didi, Galang, sama Aldi. Udah itu aja temanku main, nggak terlalu banyak. Bukannya sombong atau gimana, cuman kalau nama introvert itu teman mainnya ya udah itu aja. Karena emang udah nyamannya teman main sama itu doang. Kalau soal mau temenan sama orang banyak itu ya bener-bener pengen banget gitu loh. Kita seneng gitu loh buat kenal sama orang baru. Cuman yang aku maksud di sini tuh yang teman buat ketemu tiap hari, teman buat main bareng, ya paling introvert itu aja lah. Yang terakhir, suka me time. Nah ini nih yang terakhir, aku tuh tipikal orang yang suka banget me time. Kalian juga introvert pasti ngerasain ini, karena misalkan kalau kalian udah keluar ke keramaian kayak tadi yang aku bilang, kalian pasti milih buat me time di kamar, me time ke tempat lain, atau me time di jalan, keliling pakai motor sambil headsetan. Itu hal yang aku rasain sebagai introvert buat nge-charge energi aku lagi. Tapi emang me time yang paling enak buat introvert itu di kamar sendirian. Itu udah paling enak lah.
Nah, itu dia tuh hal yang aku rasain sebagai introvert. Tapi sekarang aku mikir kalau aku terus-terusan kayak gitu, aku nggak bakalan terus tumbuh dan berkembang. Dan aku rasa kalian yang introvert ada beberapa atau sebagian besar itu ngerasain hal itu juga. Kalau kita terus-terusan ada di zona nyaman kita, zona yang dimana kita nggak mau ketemu orang baru, nggak mau ketemu sama orang-orang banyak, kita nggak bakalan terus tumbuh dan berkembang. Aku pribadi ngerasain hal itu, jadi aku mutusin buat berani keluar dari zona itu, berani buat belajar ngomong di depan kamera, berani buat ketemu orang baru, berani buat bersosialisasi sama orang banyak. Karena kita nggak bakalan bisa terus tumbuh dan berkembang gitu loh kalau kita jadi introvert yang maunya di zona-zona kita doang. Ya emang rasanya tuh nggak nyaman banget, bener-bener kayak ngelawan diri kita gitu loh. Tapi emang itu hal yang harus kita lewatin supaya kita mau tumbuh dan berkembang. Gitu aja videoku kali ini, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Oke, see you!